Di era kekinian, Korea Selatan menjelma jadi kiblat dunia sebagai ikon fashion. Rupa manusia berwajah paripurna dan sudut-sudut kota yang instagramable. Korea Selatan dikisahkan sebagai negara dengan buayan romansa bagai cerita sinema. Tak kurang dari 17 juta orang mengunjungi Korea Selatan setiap tahunnya. Mereka seolah memuja negeri ini sebagai lokasi wisata idaman, berharap merasakan pesona Asia seperti yang diperlihatkan di drama. Tak bisa dipungkiri, banyak titik di Korea Selatan yang memiliki daya pikat untuk turis betah berlama-lama mengelilingi kota. Namun jika Anda melisik sudut-sudut ibu kota Seoul, masih berdiri tempat-tempat dengan sejarah kelam, hingga lokasi wisata yang sudah tak terjamah. Bangunan ini dibiarkan tak terawat begitu saja, bahkan ada tempat terbengkalai yang konon menjadi salah satu lokasi paling horor di dunia. Eksklusif, tim On The Spot datang ke Seoul untuk mengungkap misteri tempat terbengkalai di kota metropolis ini. Tepat pukul 14 waktu setempat, kami bergegas menuju ke lokasi pertama, sebuah taman bermain yang jadi spot foto di siang hari, namun berubah mencekam di malam hari. Yongmaland, begitu tempat ini dinamakan. Sebuah taman hiburan kecil di pinggir utara Seoul yang terletak di kaki bukit. Jalan masuk menuju gerbang utama tertutupi hutan kecil dengan jalan setapak yang cukup menakutkan, terutama di malam hari. Di kiri kanan jalan tanah, tampak pohon pinus dan pagar berkawat dengan beberapa tanda peringatan tergantung. Udara memang terasa segar, namun aura aneh menyeruak saat kami menelusuri jalan setapak. Berjalan sekitar 100 meter, akhirnya kami menemukan gerbang utama. Terpampang logo besar yang terlihat berkarat. Wajar, tempat ini sudah ditinggalkan lebih dari 7 tahun lamanya. Namun lokasi ini tetap dijaga oleh pemilik untuk mencegahnya disusupi hal-hal yang tidak dikehendaki. Kotor dan nampak tua adalah padanan cerita menyeramkan dari Yongmaland yang dibangun tahun 80-an. Sisa-sisa wahana berkarat teronggok begitu saja di sudut taman. Tampak aneka kendaraan bertema futuristik dari zamannya berubah menjadi tampungan air dan sampah. Perlahan, wujudnya memudar, diambil alih lumut-lumut yang tumbuh. Boneka, patung, serta manekin simbol kejayaan Yongmaland berjejer lusuh. Beberapa tergeletak dengan tatapan kosong, seolah merasa diabaikan. Sungguh sebuah pandangan menyeramkan. Terlebih, tidak ada seorang manusia pun yang tampak di area ini. Dalam satu dekade setelah pertama dibuka di tahun 80-an, Yongmaland meledak jadi idola wisata warga lokal. Namun di tahun 1990, Yongmaland kalah bersaing dari taman hiburan lain yang lebih megah. Hingga perlahan namanya mulai memudar dari dunia pariwisata. Puncaknya mereka memutuskan berhenti beroperasi di 2011. 8 tahun setelahnya, lahan kosong dibiarkan tumbuh alami, seolah memupuk aura mencekam taman hiburan tak berpenghuni. Rongsokan wahana ditumpuk seperti sampah tak berguna, seolah menjadi rumah bagi hewan-hewan kecil mencari perlindungan. Atau mungkin juga rumah bagi mereka yang tidak kasat mata. Konon, para pengunjung sering mendengar tawa anak kecil dan bunyi tapak kaki berjalan ke arah hutan. Ada pula cerita mengenai tragedi meninggalnya seorang gadis kecil akibat kecelakaan ketika menaiki wahana. Sosok inilah yang dikabarkan kerap muncul mencari orang tuanya dan menghantui pengunjung Yongmaland di malam hari. Kami menyusuri bagian barat ibu kota untuk sampai ke istana. Beda nasib dengan istana Gyeongbok yang penuh turis dan terkenal seantero dunia. Istana Gyeonghuigung justru dikenal sunyi dan membisu,
seakan menyimpan rahasia di balik peninggalan dinasti Joseon sejak 1623. Dibangun tahun 1620, istana ini terlihat masih sangat bagus sampai sekarang, bahkan di saat usianya sudah mencapai ribuan tahun. Dan ternyata istana ini juga punya kisah yang sangat menarik. Mau tahu seperti apa? Ikutin penelusuran saya. Bangunan ini awalnya tidak direncanakan sebagai bagian dari pemerintahan. Gyeonghuigung tepatnya dibangun setelah villa kerajaan. Namun raja pada saat itu menganggap istana ini sebagai istana kedua, tempat pelarian raja dan keluarga dalam masa-masa genting. Di tahun 1890, misionaris Amerika menggambarkan Korea Selatan sebagai tanah berhantu. Rumah-rumah yang mereka tempati penuh dengan bercak darah. Mereka mengaku melihat banyak jasad tergantung di pohon, sosok menyeramkan di atap rumah, di dalam cerobong asap, dan terutama di dalam istana. Bahkan Ratu Min sempat menolak untuk tinggal di istana Gyeonghuigung karena kerap mendengar tangisan arwah temannya yang terbunuh dan suara berbisik dengan kalimat, "Kenapa harus aku yang dibunuh?" Berlokasi di antara bukit-bukit kota Gwangju, Rumah Sakit Gonjiam awalnya dikhususkan untuk pasien gangguan jiwa dan tentara yang depresi. Rumah pelarian utama bagi mereka yang mencari ketentraman batin. Dokter yang berdedikasi menyembuhkan pahlawan negara pun memenuhi rumah sakit 5 lantai ini. Ironis, tahun demi tahun berlalu, reputasi rumah sakit justru berbalik 180 derajat. Rumor menyebar jika pasien dan perawat rumah sakit Gonjiam justru ditemukan meninggal secara misterius. Di tahun 1995, sang pemilik rumah sakit diberitakan kabur dalam masa penyidikan polisi hingga akhirnya tempat ini ditutup secara resmi di tahun 2011. Vlogger wanita bernama Melocat mencoba menelusuri Gonjiam di siang hari. Bersama rekan senegaranya, wanita ini memilih tetap masuk ke dalam gedung dengan menerabas hutan perbukitan. Begitu mengetahui gerbang utama ditutup. Menurut dirinya, suasana Gonjiam di siang hari sudah cukup menakutkan. Di dalam area rumah sakit, mereka menemukan baju tergantung hingga grafiti bertuliskan kata-kata peringatan. Terlihat kamar pasien penuh barang berserakan, bercampur daun-daun kering dengan bau menyengat. Namun begitu menyusuri lantai 1, mereka terkejut dengan adanya suara langkah kaki di lantai atas mereka. Suara langkah ini terdengar berkali-kali hingga mereka memutuskan untuk keluar dan menjelajahi sisi lain gedung. Namun adegan mencekam lainnya justru terjadi. This takes you to the rooftop. Thank you. Yeah. Thank you. Bagi dua sisi mata uang, kedatangan turis lokal dan mancanegara ini justru membuat penduduk resah. Terima kasih ya. 자기가 초점하게 다리를 엄청 뱉는가 봐. 어른들과 밤에 자다 일 안 하냐. 이러고 불러가 일이나 사건이 엄청 어마어마하게. Penduduk setempat merasa terganggu karena lingkungan mereka kerap ramai di malam hari. Pengunjung juga merusak pintu dan properti sekitar lokasi. Bahkan aksi nekat turis yang memanjat pagar sempat merepotkan warga karena kakinya tersangkut di kawat berduri dan terluka parah. Pemerintah kota yang terus mendapat laporan akhirnya memutuskan untuk menutup rapat rumah sakit Gonjiam, memutus rumor yang terbentuk puluhan tahun lamanya. Dengan dingin mereka meratakan bangunan bersejarah, mengubur kisah misteri yang belum terungkap ke dalam tanah. Sebuah akhir mengenaskan dari tempat yang terabaikan.